Go Cat. Go. Kembali lagi di GoCast Broadcast Your Story. Kali ini saya nggak hanya ditemani oleh Pak Surjadi, tapi juga ada tamu istimewa kita malam ini. Ada Pak Ing Iskandar Syah. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Senior saya nih. Assalamualaikum. Senior. Oh, salamnya gini ya Pak ya, beda. Karena nggak boleh jabat tangan ya Pak Covid. Pak Ing Iskandar Syah. Kita manggilnya Pak Ing, Pak Is, atau ada panggilan lainnya Pak? Terserah aja apa aja. Ini susah ini Pak kalau terserah Iskandar saja. juga boleh. Pak Iskandar, cukup istimewa ya Pak. Malam ini saya bisa bertemu Bapak langsung. Sama, saya Pak juga. Ing Iskandar, Ketua Komisi 2 benar ya Pak ya? Iya. DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Nah, karena kita memang hari ini mengundang Pak Surjadi, Pak Ing Iskandar Syah, kita akan membahas hal basic dari wisata, yaitu kearifan lokal, local wisdom yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Pinang. Tapi jauh sebelum itu kita punya tayangan menarik nih Pak. Jika kita ingin menguak potensi Tanjung Pinang di bidang pariwisata, tentu terbesit wisata budaya yang begitu mengakar. Namun, bagaimana dengan pariwisata berbasis masyarakat? Sudahkah rumusan strategi pengembangan desa wisata yang ada berbanding lurus dengan kearifan lokal masyarakat kita? Mampukah kita memanfaatkan kearifan lokal untuk inovasi memanjakan wisatawan domestik? Pandangan Pak Ing Iskandar Syah, seberapa besar potensi kearifan lokal di Kepulauan Riau Pak? Ya, luar biasa sebenarnya ya. Apalagi kita dengan wisata bahari kita ya. Allah Tuhan udah menganugerahkan potensi yang luar biasa. Saya kebetulan lagi di Pansus Tata Ruang Laut ya. Kemarin Tata Ruang Darat, Tata Ruang Laut, ya. RZWP 3K. Apakah nanti di dasar lautnya juga ada ya, kemudian di pantainya kita bisa combine antara ada istilah kita ekowisata ya, wisata bahari. Jadi luar biasa sebenarnya, tinggal kita olah aja ya. Sedikit saya ingin sampaikan, kita bisa belajar dari Singapura tadi tertarik dari spend the money, dia belanja ya. Singapura penduduknya sekitar 4,5 juta deh, turis yang datang sekitar 18,5 sampai 19 juta. Pendapatan negara mereka sekitar 280 triliun. Indonesia penduduk 265 juta, yang datang juga segitu, uangnya pun segitu juga lebih kurang. Makanya Singapura kota kecil, tapi kok dia bisa dapat duit yang banyak kan gitu. Nah seharusnya kita juga, karena ada limpahan dari Singapura, kan Singapura banyak yang datang sana ya. Kan dibandingkan dengan 19 juta dengan penduduknya 4,5 enggak, harusnya kan bisa kita geser ke sini kan. Trickle dan Nah, ini efeknya yang mungkin yang posisi belum geografis ya, Pak, ya? kita optimalkan, kita kemas dengan baik, karena memang ada segmen-segmen tertentu orang pingin. Saya kebetulan pernah di Belanda ya, jadi ada turis yang pingin dia lihat pantai aja atau dengan kesenian ya. Ada segmen ada juga segmented pasar yang dia baca buku aja. Banyak yang menarik yang bisa kita bagikan, termasuk juga budaya yang Melayu ya, sejarah, contoh Pulau Penyengat ya. Dengan putih telur aja sebenarnya orang bisa tertarik, kenapa kok bisa dibangun dengan putih telur kan? Itu kan tertarik sebenarnya. Ya, cuma kita kan masih mengemas cerita itu iya, ya, Pak, dengan ya? cerita, karena kita nggak punya cerita, narasi yang kita bangun bukan narasi yang besar. Nah, ini yang menjadi masalah. Padahal 1832 atau berapa masjid sudah dibangun ya. Kota Tanjung Pinang 232 tahun ya. Ya. 230 tahun itu kan lama, itu harusnya menjadi sesuatu yang menarik yang bisa kita kemas. Nah ini yang menjadi masalah yang belum kita optimalkan. Berarti artinya sejarah-sejarah budaya ini harus lahirnya tidak hanya di tangan pemerintah tapi masyarakat dong Pak ya, kan ada Genpi, ada Pokdarwis, Pak Surjadi. Dari 18 kelurahan di Kota Tanjung Pinang, apa yang aktif Pak? Pokdarwis dari 18 semuanya aktif semua. Cuman memang kita tahu tiap kelurahan potensinya beda-beda. Nggak semua kelurahan punya potensi seperti Penyengat, karena ada 46 cagar budaya nasional ada di sana, CBN di sana. Saya pikir kita juga harus menyadari itu. Tapi saya sering bilang sama kawan-kawan bahwa meng-create paket wisata nggak melulu harus punya heritage yang banyak, kemudian ada seperti, padahal wisata itu nggak boleh berpikirnya terlalu Orang Singapura itu ngelihat ayam hidup aja udah heran.
Udah bahagia ya Pak ya. Karena dia nggak pernah ngeliat ayam dalam posisi hidup gitu. Mana ada boleh miara ayam di Iya, perumahan iya, di iya. Singapura kan. Jadi kemudian berkejar-kejaran di kolam ikan dan lain sebagainya itu sederhana. Kita kawasan ini banyak, urban farmingnya juga banyak. Itu juga bisa di-create menjadi Spot paket wisata wisata, ya, Pak, paket ya? wisata, iya. Nah, tapi terkait kearifan lokal di Penyengat pun yang kita bangun 8 paket wisata itu semua juga mengarah ke sana. Ada tur literasi. Memang kita membangunnya wisata minat khusus ya. Karena kita tidak di kawasan-kawasan heritage kita tidak mendorong untuk mass tourism. Karena tourism massal itu juga berbahaya untuk Cagar cagar budaya, ya. betul. Karena kita juga harus bisa balance antara pariwisata dengan kelestariannya. Ini juga yang kita dorong. Sehingga yang kita dorong adalah wisata minat khusus. Sehingga paket-paketnya misalnya tour of the mosque, tour masjid ya, Masjid Sultan Riau Penyengat. Saya nggak khawatir ada kabupaten kota lain yang mengembangkan masjid sebagai kawasan wisata gitu kan. Dia menang besar ya. Tapi cuman itu kan baru tahun ini diresmikan gitu. Kalau Penyengat sudah Oh iya. tahun sudah punya sejarahnya sendiri. Arsitekturnya bisa dipelajari, bisa berjam-jam kita di sana. Belum lagi literasinya, kitab-kitab tuanya ada di sana. Kemudian strukturnya beton tanpa tulang, keterpengaruhan Turki dalam arsitekturnya itu semua bahan cerita, gitu kan, gitu. Yang lampu kristal dalam Penyengat di Masjid Penyengat itu orang kan kita kadang-kadang kurang kreatif membangun narasi ya. Lampu kristal di Masjid Penyengat yang di atas tulisan Al-Quran tulisan tangan itu pindahan dari Istana Kedaton, kan? Makanya ada logo seperti dari Jerman itu kan, logo Jerman. Karena memang hadiah itu hal-hal seperti itu yang harus kita bangun terus menerus. Saya bahkan baru tahu soal yang ini Pak. Oh, iya? Bahkan sebagai anak Tanjung Pinang. Ini artinya kan Aduh. literasi sejarah memang menjadi Kuaci. nilai mahal ya Pak ya. Kuaci dong. Apa tuh Pak? Kuacian dulu. Bapaknya bisa ngelawak, kaget juga saya Pak. Pak Suryadi, tadi kita bicara soal Pulau Penyengat ya Yep. Pak ya. Padahal kan kayak Bapak bilang kalau yang namanya wisata sejarah, cagar budaya Pak Ingnya, artinya kita harus menjaga supaya tidak massal, maksudnya wisatawannya tidak berbondong-bondong ke arah sana. Lantas memecahkan zonasinya bagaimana di Tanjung Pinang? Apakah Tanjung Siambang, Kampung Bugis sudah dapat porsi yang sama promosinya? Senggarang misalnya ya. Senggarang itu sebelum pandemi rata-rata kunjungan wisman perharinya sampai 400 sampai 600 wisman. Ya, kan dia satu paket dengan Jetstar waktu itu ya. Wisatawan Tiongkok begitu. Kemudian beberapa kawasan-kawasan lain mangrove-nya juga sudah banyak yang berpotensi bagus. Itu juga kita bisa minat khususnya nggak semata-mata sejarah budaya, tapi juga lingkungan juga kita punya. Pantai pernah ke Tanjung Setumu? Sudah Pak, Oh, Tanjung sudah ya. Setumbu. Tanjung Setumu Yes. itu sunsetnya terbaik se Asia Tenggara kata saya. Kata Bapak, Iya, kata kalau saya. gitu nanti saya buktikan. Oh, Pak. iya. Berarti semua Sunsetnya sobat Gokes juga harus datang Harus ya ke Pak sana, ya. Tanjung Setumu. Dan Ini sudah? kayaknya dimiliki provinsi, lahannya kadangnya sudah boleh dikelola oleh darwis setempat. Nah, itu luar biasa. Nah, kami sedang mendesain nanti seperti apa pengembangannya. Dia ada batu bolongnya. Ada batu bolong, jadi pada saat sunset teman-teman pencinta fotografi dia akan Pasti lewat batu mendapatkan bolongnya spot itu ya, Pak? keren banget. Bicara soal yang indah ini, Pak Ing Iskandar Syah sudah mengunjungi Pak atau belum Pak? Belum Tanjung Pasti Setumbu Pak? sudah lah, kan dekat kantor. Dekat Iya, kan? iya. Jangan-jangan Iya. tiap hari Pak? Tanjung Bosan Siambang, lagi? Tanjung Siambang. Tanjung Siambang juga. sedikit ya Pak ya? Ya, udah. Bicara soal wisata di Tanjung Pinang di Kepulauan Riau sebagai pemangku kebijakan juga nih Pak legislatif ya Pak ya. Apakah promosi-promosi pariwisata ini sudah didukung sampai ke mancanegara? Khusus Tanjung Pinang saya pengen bicara. Eksponya. Yes. Tadi saya sebenarnya yang menarik tadi kata Pak Suryadi ya terkait dengan spend the money sebenarnya ya. Jadi saya melihat sebenarnya pariwisata itu kan sebagaimana kita bisa meraih keuntungan ya. Masyarakat tadi dengan CBT ya, Community Based Tourism yang pendapatan mereka itu tidak harus dengan perusahaan besar kan. Misalnya dengan adanya turis-turis itu mereka dapat misalnya dari pendapatan 2 juta bisa jadi 10 juta misalnya ya. Kemudian UKM berkembang gitu ya. Nah, turis sebenarnya kan nggak perlu harus turis dari mancanegara sebenarnya. Sebenarnya dia belanja. Yang lebih boros malah domestik Iya, sebenarnya. sebenarnya. Ini yang saya lihat masih perlu kita optimalkan nanti gitu kan. Tadi menarik ya, contoh kata Muhammad Yamin setahu saya, karena saya pingin dari narasi yang besar atau literasi ya. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dari sebuah pulau yang kecil. Ya kan? Gitu ya. Misalnya Pulau Penyengat kan. Coba kita itu menjadi branding kita. Aku ingin pergi ke Pulau Penyengat, aku mau pergi ke Tanjung Pinang.
Tempat Karena bangsa disitulah tempat Indonesia bangsa berasal. Dia yang bisa menyatukan bangsa kita ini gitu. Nah ini yang masih perlu membuat narasi-narasi literasi cita-cita besar itu yang masih belum kita optimal. Karena teman-teman saya masih bilang, Pak ternyata itu ya bahasa Indonesia dari sana ya gitu kan. Oh, berarti harus nonton vlog saya, Pak. Saya bicara soal itu nih. Bahasa Melayu, Pak. Bahasa Iya bisa Indonesia. gitu. Tapi Pak Ing, sebelum pandemi kami sempat ketemu sama komunitas Melayu Singapura. Mereka sudah mau menyepakati sebuah program karena ternyata masyarakat Melayu di Singapura terutama generasi mudanya itu etnisnya betul tapi karakter budaya dia sudah kehilangan sejarahnya seperti apa dan dia ingin memberi pelajaran itu ke kita. Kembali ya, Pak, ya. Dan mereka milih Tanjung Pinang. Karena Tanjung Pinang sejarahnya bukan ke utara ya Malaysia ya, tetapi justru ke selatan ke kita. Dan saya pikir itu kesempatan hanya ya inilah takdir pandemi ini yang membuat kita. Mereka akan membangun, kami juga akan bangun semacam wisata edukasi untuk mengajarkan. Iya. Ini loh sejarah Iya, Melayu bahasa kita. Iya, Dan Pak, kita ya. akan dorong itu Iya. dari kebijakan pemerintah kan. Pemerintah mungkin baik itu provinsi maupun kabupaten kota kita sharing ya. Baik itu mungkin pendanaan dan sebagainya, kebijakan yang harus kita ambil segmented itu misalnya ya. Biar mungkin kuliner juga Pak Suryadi ya. Kita kan menarik sebenarnya kuliner. Mana orang bisa bikin kue-kue tradisional di Singapura misalnya ya. Di sini mungkin tempatnya kan gitu. Jadi ada mungkin ada atraksi juga mungkin yang perlu menjadi kita hias event-event dan event-event jangan juga nih Pak Suryadi jangan tergantung juga dengan pemerintah. Maksudnya tanggalnya ditetapin aja. Jangan pas mau diresmikan baru kita kasih tanggal. Kan orang Orang nggak bisa prepare. Orang nggak bisa prepare, betul. Jadi harus kita buka ini seluas-luasnya. Itulah kalender event itu. Kalender event itu salah satu. Jadi kalender event Tanjung Pinang belak-belakan nih, Pak. Lebih banyak acara pemerintahnya apa acara swadaya Sekarang masyarakat? sudah hampir imbang. Luar biasa. Saya juga ini kita meniru orang lain nggak apa-apa untuk kebaikan karena ada strategi ATM Iya, amati betul. tiru modifikasi. Banyuwangi dalam setahun itu lebih dari 100 event. Itu sebagian besar di-create komunitas dan OPD lain itu juga membuat event, misalnya dinas pemudanya membuat pertandingan ini tour apa. Kita harus berpikir seperti itu juga. Maka sebetulnya dari skala kebijakan masa Pak almarhum dan Bu Rama ini sudah menyepakati bahwa pariwisata sebagai penggerak. Nah inilah yang harus kita sama-sama dorong. Apalagi kita diuntungkan sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Saya pikir kawan-kawan dinas pariwisata provinsi pun eventnya banyak di kota Tanjung Pinang. Kita diuntungkan dengan itu sebenarnya. Biar hotel kita penuh. Nah betul. Iya betul Pak, biar hotel kita penuh. Hotel kita sudah banyak sekarang berkembang, bagus-bagus. Dan tapi saya nanti akan membahas tentang long stay Pak, lagu semalam di Tanjung Pinang setelah ini. Dan saya juga akan mengundang salah satu tamu pelaku usaha. Jadi kita akan cari tahu fakta di lapangannya seperti apa. Apakah setelah pandemi ini memang hotel tutup atau tetap buka? Lalu kita akan cerita tentang dilemanya long stay dan short stay di Tanjung Pinang, Bintan dan Batam nanti Pak. Nah, Sobat Gokes, tadi kita sudah bicara tentang pemberdayaan masyarakat secara singkat. Pak Ing, satu deh Pak, saya punya pertanyaan. Kalau dari Pak Ing Iskandar Syah sendiri, tadi kan ada katanya dorongan finansial dan lain sebagainya. Satu praktek yang sudah dilakukan Pak, dari pemerintah provinsi atau mungkin dari DPRD terkait dorongan kepada acara-acara masyarakat di bidang pariwisata. Iya, contoh mungkin ya, saya kalau ada event-event festival Pulau Penyengat kan ya, ada sharing biaya gitu ya. Dan kami juga untuk membuka daerah contoh Gunung Dai ya, kemudian di Anambas. Kami ingin buka seluruh kabupaten kota itu ada event-event. Pernah juga di Karimun ada bonsai. Karimun ya Pak Karimun. Jadi event-event itu kami ingin biar daerah-daerah itu berkembang. Jangan mohon maaf kan Kepri kan bukan hanya Tanjung Pinang ya. Betul. Jadi kita coba men-trigger daerah-daerah lain juga melakukan event-event. Nah, apakah sharing biayanya semuanya itu harus kita buka akses itu ya. Dengan ramai orang datang akhirnya nanti cerita-ceritanya jadi berkembang seperti itu. Jadi pembangunan wisata yang merata di seluruh provinsi Kepulauan Riau ya, Pak ya. Benar. Anambas, Natuna. Ya, karena tadi kata Pak Surya benar. Pertanyaan sederhana aja. Apakah sektor pariwisata ini menjadi primadona kita dalam menggait PAD kita atau mengembangkan pertumbuhan ekonomi kita? Saya kira ini luar biasa karena memang depannya tren seperti itu. Tadi yang hal cerita ya. Iya. Sebenarnya saya pernah baca bahwa ada 100 juta orang dari Timur Tengah itu yang akan berlibur. Nah, makanya salah satunya ada namanya istilahnya
wisata halal Wisata atau apa halal. kan, karena ada segmented pasar gitu. Nah itu yang harus kita Guide ya Pak guide ya, dari sekarang. kita ambil peluangnya. Baik, jangan kemana-mana Sobat Gokes, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Go, gas, go.